Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Saya Nur Faizia Putri dari Prodi Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta ingin mempresentasikan hasil bacaan dan pemahaman saya dari artikel yang berjudul Pengantar Psikologi Islam karya Emma Yudiani yang berisikan mengenai sejarah psikologi Islam, kenapa harus adanya psikologi Islam dan apa itu psikologi Islam. Nah, di sini saya ingin membagikan pemahaman saya tentang artikel yang telah saya baca ini, dan mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu sejarah. Sejarah Islam pada periode klasik sebenarnya sudah dimulai sejak Islam itu ada. Bahkan dari zaman Nabi Muhammad SAW ketika masih hidup. Periode ini berlangsung dari zaman kenabian hingga Daulah Umayyah, yang merupakan generasi ulama awal yang membahas tentang jiwa atau nafs semata-mata bersumber dari Al-Quran dan hadis. Selanjutnya dikembangkan menjadi ilmu kalam dan tasawuf. Kemudian muncul pada kekuasaan Daulah Abbasiyah. Mereka melakukan gerakan penerjemah, mengomentari, dan memperkaya ilmu filsafat Yunani. Menurut mereka, selain Al-Quran dan hadis, filsafat Yunani juga bisa direvitalisasi sebagai landasan mengkaji jiwa. Pengkajian ini kurang lebih 7 abad dalam dunia Islam yang bersifat sofistik dan filosofis. Kemudian dunia Islam mulai meredup dan berganti budaya menjadi kebarat-baratan. Hingga saat ini psikologi kontemporer masih berkembang dengan pesat. Pada periode modern sekitar tahun 1950-an di Amerika, muncul gerakan psikologi Islam. The International Institute of Islamic Thought merupakan sebuah lembaga kajian yang berpusat di Washington, Amerika Serikat, yang mengkhususkan diri dalam islamisasi ilmu. Mereka merekomendasikan untuk menggali gagasan-gagasan psikologi yang terkandung di dalam Al-Quran. Di Indonesia juga terdapat psikologi Islam yang ditandai dengan terbitnya Jurnal Pemikiran Psikologi Islam atau Kalam di Universitas Gadjah Mada. Ada juga Simposium Nasional Psikologi Islam di Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan juga diterbitkannya sejumlah buku yang bernuansa psikologi Islam, serta dibukanya fakultas dan jurusan psikologi di lingkungan IAIN dan perguruan tinggi agama Islam swasta. Nah, kenapa harus ada psikologi Islam? Yang pertama itu karena psikologi kontemporer dalam perkembangannya dianggap mengalami distorsi yang fundamental. Psikologi yang seharusnya membicarakan konsep jiwa ternyata tidak mau tahu dengan hakikat jiwa, dan keberatan akan praktek melandaskan kajian perilaku manusia pada hasil penelitian terhadap perilaku hewan, sehingga seolah-olah psikologi mempelajari yang tidak berjiwa. Nah, kemudian ketidakpuasan akan teori-teori psikologi kontemporer dan kesadaran ilmu psikologis muslim bahwa ketika mereka mengkaji psikologi, mereka merasa sebagai seorang muslim yang berprofesi sebagai ilmuwan psikologi, bukan seorang ilmuwan psikologi yang kebetulan beragama Islam. Sehingga pandangan psikologi pun akhirnya dipandang dengan kritis, terutama yang berhubungan dengan pandangan aliran behaviorisme dan psikoanalisa, karena hakikat kedua aliran ini dianggap merendahkan derajat manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Dan aliran humanisme justru dianggap terlalu memandang manusia sangat sempurna, sehingga seolah-olah bisa bermain-main sebagai tuan atau sebagai penentu tunggal akan kehidupannya. Lalu latar belakang kebudayaan dan karakteristik masyarakat dianggap penting untuk dipertimbangkan. Teori yang dikembangkan di suatu daerah dengan budaya karakteristik masyarakat tertentu kadangkala tidak sesuai dengan
dengan apa yang diaplikasikan di daerah lain, dengan karakteristik masyarakat dan budaya yang berada di luar sana. Nah, psikologi kontemporer yang umumnya dibangun oleh ilmuwan psikologi Amerika dan Eropa Barat itu dianggap kurang sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada di Indonesia, yang berlandaskan kebudayaan timur yang sebagian besarnya juga adalah seorang muslim. Nah, sejauh ini pasti teman-teman bertanya, apa itu psikologi Islam? Nah, psikologi Islam ini adalah ilmu yang berbicara tentang manusia, terutama kepribadian manusia yang bersifat filsafat, teori, metodologi, dan pendekatan problem dengan didasari sumber-sumber formal, yaitu akal, indera, dan intuisi. Ada juga pendapat dari Mujib dan Mujakir yang mengatakan bahwa kajian Islam yang berhubungan dengan aspek-aspek dan perilaku kejiwaan manusia agar secara sadar ia dapat membentuk kualitas diri yang lebih sempurna dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dalam ruang lingkup psikologi, menurut Profesor Zakiyah Darajat yang mengatakan bahwa yang membedakan psikologi kontemporer dengan psikologi Islam itu adalah dalam rumusan konsep manusia dan dalam pendekatannya. Psikologi kontemporer semata-mata menggunakan kemampuan intelektual untuk menemukan dan mengungkapkan asas-asas kejiwaan. Sementara psikologi Islam mendekatinya dengan memfungsikan akal dan keimanan secara sekaligus. Pada ruang lingkup psikologi kontemporer terbatas pada 3 dimensi, yaitu dimensi fisik atau biologi, dimensi kejiwaan, dan dimensi sosiokultural. Sementara itu, pada psikologi Islam juga mencakup dimensi kerohanian dan spiritual. Suatu wilayah ini sudah menandakan bahwa suatu wilayah yang menjadi pantangan dan tidak pernah disentuh oleh psikologi kontemporer karena perbedaan landasan itu sendiri. Nah, terdapat beberapa alternatif yang bisa digunakan untuk membangun psikologi Islam, yaitu beberapa metode. Yang pertama yaitu metode pragmatis. Metode ini merupakan metode pengkajian dan pengembangan psikologi Islam yang lebih mengutamakan aspek praktis dan kegunaannya. Nah, maksudnya bangunan psikologi Islam dapat diadopsi dan ditransformasi dari kerangka teori-teori psikologi kontemporer yang telah mapan itu. Nah, teori-teori tersebut dicarikan legalisasinya dan dijustifikasi dari Al-Quran dan hadis. Metode ini akan menghasilkan rumusan yang lazim dengan psikologi Islami. Nah, kemudian ada metode idealistik, yaitu metode yang mengutamakan penggalian psikologi Islam dari ajaran Islam itu sendiri. Metode ini menggunakan pola deduktif dengan cara menggali premis mayor yang digali dari Al-Quran dan hadis. Konstruksi premis mayor ini dijadikan sebagai kebenaran universal atau kebenaran umum yang dijadikan kerangka acuan penggalian premis minornya. Melalui metode ini terciptalah apa yang disebut dengan psikologi Islam. Nah, kemudian ada pendekatan skriptualis, yaitu pendekatan pengkajian psikologi Islam yang didasarkan atas teks Al-Quran ataupun hadis secara literal. Asumsi filosofinya adalah bahwa Allah menciptakan jiwa manusia dan Dia pula yang menciptakan hukum-hukum psikologisnya. Nah, kemudian ada juga pendekatan sofistik atau tasawuf. Ini merupakan pendekatan terakhir dari pengkajian psikologi Islam yang didasarkan pada prosedur intuitif, ilham, dan cita-cita. Prosedur yang dimaksud ini yaitu dilakukan dengan cara menajamkan struktur kalbu atau hati melalui proses penyucian diri. Cara ini dapat membuka hijab atau tabir yang menjadi penghalang antara ilmu-ilmu Allah dengan
jiwa manusia, sehingga mereka memperoleh ketersingkapan dan mampu mengungkapkan hakikat jiwa yang sesungguhnya. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya presentasikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, bagi saya dan bagi pendengar. Saya akhiri sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.